Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Kata-kata kami tidak cukup mengungkapkan bagaimana kasih-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu yang sudah membawa kami sedemikian rupa. Kami percaya Tuhan bahwa di hari-hari ke depan ada kemenangan demi kemenangan yang lebih besar lagi. Kami dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur. Mari Roh Kudus, mari tolong kami. Saat ini berfirmanlah di tengah-tengah kami, supaya kami semakin melihat terang Tuhan, supaya kami semakin bersyukur atas janji-janji Tuhan. Terima kasih, kami berdoa supaya tidak ada gangguan Tuhan dalam ibadah kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang online Tuhan. Tuhan juga tolong supaya tidak ada gangguan dalam jaringan mereka. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Kau di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa beribadah ya. Bukan ibadah minggu biasa, tapi hari ini juga kita tahu bahwa hari ya kebangkitan ya Yesus ya dari kubur ya saudaraku. Dia mati, dia hidup ya saudaraku. Kita merayakan ya saudaraku apa yang sudah terjadi. Bukan yang belum terjadi, tapi yang sudah terjadi. Ini seharusnya ucapan syukur ya saudaraku yang tak henti-hentinya yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ya saudaraku, saya mengingat saya sudah 35 tahun ya saudaraku lahir baru terima Yesus. Memang dari kecil sudah Kristen ya saudaraku, tapi Kristen tanpa pertobatan ya saudaraku. Tapi sejak tahun 89 ya saudaraku saya berkuliah. Di situ saya dilayani lahir baru. Jadi saudaraku sebentar lagi sudah berapa ya? Sudah 35 tahun ya saudaraku. Perjalanan ya kehidupan rohani. Ya, dan sampai hari ini saya bisa katakan saya tidak menyesal. Saya bangga. Ya saudaraku. Saya menyadari penuh Tuhan, saudaraku, dari tidak ada papanya, tidak banyak tahu. Ya. Dan ya gambaran diri sungguh tidak pulih ya saudaraku, karena berangkat dari latar belakang yang juga bukan keluarga yang berpendidikan ya saudaraku ya. Tapi bagaimana pemulihan daripada Tuhan itu sungguh ajaib saudaraku. Jadi saya rindu supaya saat ini, hari ini, saat kita saudaraku merayakan saudaraku kebangkitan Tuhan kita mau mengenang kembali ya saudaraku, supaya saat kita mungkin keadaan kita merasa tidak baik-baik ya saudaraku, atau kita merasa kita baik ya saudaraku dari sisi pandangan kita, bukan dari sisi kacamata Tuhan. Ya, kita juga disadarkan supaya kita anak-anak Tuhan sekalipun kita hidup di dunia ini, ya hidup kita, saudaraku, bukan apa kata dunia, tapi hidup kita apa kata firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, apa yang dilakukan Yesus saudaraku. Apa yang dia lakukan bagi kita ya saudaraku. Ya, di sini saya buat saudaraku ada ya saudaraku, ada 7 ya saudaraku perkataan Yesus ya saudaraku saat dia di kayu salib ya saudaraku.
Ya, di dalam Lukas 23 ayat 34, nah, Tuhan Yesus berkata, saudaraku, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, dia dalam kondisi disalib, dia sudah dicambuk, saudaraku. Nah, dia dalam kondisi yang begitu, saudaraku, mengerikan keadaan dia. Ya saudaraku, dia tidak berpusat kepada diri sendiri. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Jadi orang yang mencambuk dia, yang meludahi dia, ya saudaraku, dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya saudaraku, inilah kata-kata Tuhan Yesus. Ya, tentu kita juga murid-muridnya, kita bisa memaknai ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita mungkin sudah korbankan banyak hal, ya saudaraku, kita bisa difitnah. Ya, tapi tidak seberapalah dibanding dengan apa yang Yesus, saudaraku, alami. Kedua, saudaraku, ya, sungguh aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu akan bersamaku di surga. Ya, ini di Firdaus, ya, ada dari terjemahan lain. Mari kita lihat di mungkin, ya saudaraku, di Lukas 23 ayat 43, ya. Kalau ini bisa kita lihat karena ada terjemahan lain. Di Lukas 23, ya saudaraku, ayat 43. Ya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguh hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ya tentang orang yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya saudaraku, dalam waktu singkat begitu responnya luar biasa. Jadi respon dia itu, ya saudaraku, sangat menentukan, ya saudaraku, tentang nasib dia, keadaan dia. Ya, pada detik-detik terakhir pun kita, saat dia berkata, sungguh aku berkata hari ini juga, ya saudaraku, mari ya saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita belajar, ya saudaraku, pilihan tetap ada di dalam kita, ya saudaraku, tapi respon kita akan sangat menentukan akan seperti apa kita. Ini penting, itu bukan hal yang main-main. Nah, satu merespon, ya nggak ada dikatakan dia ada bersama dengan Tuhan. Kata Tuhan, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Hanya respon sepertinya sepele. Ya, jadi mari anak-anak Tuhan kita belajar, saudaraku, bahwa apa yang sudah dikerjakan Tuhan, kita respon dengan baik. Kalau hari ini kita sudah dipilih, kita hari ini, saudaraku, menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ya saudaraku, itu hal yang luar biasa. Banyak orang di luar sana nggak tahu, nggak pernah tahu, ataupun tahu berita itu, tapi bukan yang benar, yang sudah diselewengkan. Berarti itu suatu anugerah, ya saudaraku, ya. Ya, ketiga, ya saudaraku, apa kata Yesus? Ibu, lihatlah putramu. Mari kita lihat ini tadi, ya, Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19, ya saudaraku, 19. Ya, ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah kepadanya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, kita lihat, ya saudaraku, mulai, ya saudaraku, kita lihat
saudara-saudara Yesus ya saudaraku. Mungkin orang tuanya sebenarnya sembunyikan tentang banyak hal ya saudaraku. Mungkin saudara-saudaranya juga ini dari Tuhan tapi kehidupannya biasa. Tapi kita lihat salah satu rasul yang sangat senior ya saudaraku adalah saudaranya Yesus ya saudaraku, itu Yakobus ya saudaraku. Nah, di sini perkataan Yesus saudaraku tentang sejak saat itu katanya mereka menerima dia di dalam rumahnya. Kita melihat bagaimana berikutnya ya saudaraku, keluarga Yesus ya, saudara-saudaranya banyak ya saudaraku, ibunya ya saudaraku, jadi pengikut-pengikut Tuhan ya saudaraku. Di keempat ya saudaraku, ya di sini kita lihat apa yang dikatakan Yesus saudaraku. Dia katakan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kita lihat di sini ya, Eli 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 lama sabachthani ya. Mari kita lihat saja ayatnya di dalam Matius 27 ayat 26. Matius 27 ayat 26. 26. Ya. Bukan ayat 26 kayaknya, ayat 46. Ayat. Ya, di sini kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli 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 lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya saudaraku, itu bukan hal yang mudah ya saudaraku, dengan apa yang Yesus alami. Ya saudaraku, Yesus berkata ya saudaraku bahwa apapun yang dia kerjakan, semua apa yang Bapa katakan kepada dia. Saudaraku, keterpisahan dari Allah karena dosa-dosa kita, saudaraku, dia harus menanggung saudaraku dalam tubuh dia saudaraku sementara waktu. Ya saudaraku, kita tahu dia Allah 100%, dia manusia 100%. Ya saudaraku, di sini kita lihat, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya saudaraku, kita melihat dalam hal yang sulit ya saudaraku, saat dia ya sementara waktu ditinggalkan ya saudaraku. Namun kita melihat ya saudaraku, Allah itu ya, Yesus itu tidak menyerah ya saudaraku. Apa kita maknai ya saudaraku, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, sesulit apapun, seberat apapun, seharusnya kita nggak boleh putus asa saudaraku. Apalagi kita ini merayakan yang sudah dikerjakan, artinya memang sudah menang gitu ya saudaraku. Kalau ini kan dalam proses ya saudaraku ya, dalam proses perjalanan. Kalau kita kan yang kita rayakan yang sudah dimenangkan. Ya, tinggal melangkah dengan iman ya saudaraku. Mari saudaraku, nanti saya lebih ini kan ke-6 ya saudaraku. Di dalam Yohanes saudaraku 19 ayat 28 ya, supaya genap ya saudaraku apa yang dikatakan kitab para nabi ya. Ya, mari kita lihat di dalam ini ya, Yohanes 19 ayat 28 ini. 19 saudaraku ayat 28. Ya. Di sini katakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kalau saudara mungkin Alkitab saudara kayak saya ada bintangnya ya saudaraku. Di sini memang ya Tuhan genapi semua, Yesus genapi semua apa yang dinubuatkan ya saudaraku. Di dalam Mazmur ya saudaraku 69:2,
22, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Makanya dia bilangin supaya genap ya saudaraku. Jadi menggenapi semua apa yang sudah dinubuatkan tentang bagaimana matinya, apa yang proses-prosesnya, supaya genap semua saudaraku. Di dalam Kristus ya saudaraku. Jadi nggak ada sebenarnya alasan kita saudaraku untuk ragu. Ya saudaraku, untuk meragukan, karena saudaraku apa yang terjadi atas Tuhan Yesus. Makanya kalau saya sering kalau di PA kan ada bahan PA gitu, Alkitab adalah firman Allah. Ya saudaraku. Nah kan ada yang meragukan. Ya saudaraku, saya bilangin kita nggak ada alasan untuk meragukan ya saudaraku. Karena saya melihat saudaraku banyak hal ya. Penggenapan saudaraku, kita tentang Yesus saudaraku, dia dinubuatkan oleh para nabi. Itu sedang waktu itu ya saudaraku, di masa itu digenapi. Ya, kenapa dia harus dikasih minum anggur asam gitu ya, supaya genap katanya ya saudaraku ya. Di ke-6 saudaraku, dia berkata sudah selesai. Ini nanti yang saya pengen lebih jelaskan ya saudaraku. Ini sudah selesai, di sini ada dalam bahasa Yunaninya supaya kita lebih ingat ya saudaraku. Telelestai ya saudaraku, sudah selesai. Kata Kristus sudah selesai. Ini nanti akan saya perdalam dikit, sudah selesai seperti apa. Ya saudaraku. Ya. Di sini dia ke-7 ya saudaraku, Bapa ke